Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Asy-Syafa'atu Inda Ahli Sunnati wal Jama'ati. Syafaat menurut pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Waraddu dan bantahannya alal mukhalifina fiha, kepada orang-orang yang menyimpang. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Nasir bin Abdurrahman Al-Judai. Beliau adalah dosen di Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, Kerajaan Saudi Arabia. Kita bacakan kata pengantar dari beliau, hafizahullah ta'ala. Al-Muqaddimatu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Kami memuji Allah, meminta pertolongan kepadanya, memohon ampun dan berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk memberikannya petunjuk. Dan aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah SWT memberikan kesejahteraan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan keselamatan yang banyak. Amma ba'du, fabi taufiqillahi ta'ala, maka dengan taufik dari Allah Ta'ala, waqa'a ikhtiyari fil kitabati an maudu'i syafaati wa ma yata'allaqu bihi. Pilihanku jatuh pada kitab yang berjudul syafaat dan hal yang berkaitan dengannya. Wa jama'a ma tafarraqa min masailihi wa tartibiha ala dawi madhhabi ahli sunnati wal jamaati. Dan telah terkumpul permasalahan-permasalahan yang terpisah susunannya dengan mengikuti madhab ahlu sunnah wal jamaah. Wa ba'da ta'amuli ma'alimi hadzal mawdu'i irtadaitu tasmiyatahu asy-syafa'atu inda ahli sunnati wa raddu 'alal mukhalifina fiha. Setelah melewati pertimbangan dengan berbagai petunjuk terhadap judul ini, aku putuskan dengan memberikan judul syafaat dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah dan bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyelisihinya. Wa amma asbabul kitabati fi hadzal mawdu'i fa ahammuha ma yati. Dan adapun latar belakang yang paling esensial, yang paling penting dari penyusunan kitab ini sebagai berikut.
Khalwul maktabati al-islamiyati min kitabatil mustaqillati fi hadal mawdu'i. Yang pertama, langkahnya di perpustakaan Islam yang mengangkat tema ini. Allati tabayyana khifayahu wa tajma'u atrafa masailihi. Dengan penjelasan seluk-beluk dan pengumpulan permasalahan-permasalahannya, ya jarang diangkat. Fala'alla hadzal bahsu yashamu fi an yakuna marji'an lil qurra'i wal bahithina min talabatil ilmi fi hadzal mawdu'i. Fala'alla hadzal bahsu yushimu fi an yakuna marji'an lil qurra'i wal bahithina min talabatil ilmi fi hadzal mawdu'i. Ya. Dan semoga tulisan ini dapat berkontribusi memberikan sumbangsi, menambah referensi, menambah acuan bagi para pembaca lil qurra dan bagi para peneliti al-bahithin dari para penuntut ilmu terhadap tema ini. Kemudian berikutnya ahamiyatul maudu'i fahuwa ahadu umuril yaumil akhiri. Latar belakang yang kedua, urgensinya tema ini karena salah satu dari bahasan yang merupakan bagian dari perkara yang terjadi di hari akhirat. Alladhi huwa ruknun min arkanil imani kama huwa ma'lumun. Sekaligus sebagian dari rukun iman sebagaimana telah diketahui, yaitu beriman kepada hari akhir. Walihada fa innal muhaqqiqina min ulama'il muslimina yasiruna ilaihi inda ta'lifihim fil aqidati. Dan juga para muhakkik, para peneliti dari kalangan para ulama sering menyinggung tentang syafaat ini dalam karya-karya mereka dalam bidang akidah. Kemudian selanjutnya, anna syafa'ata maudu'un syarifun. Latar belakang yang ketiga, sungguh syafaat adalah tema yang sangat mulia. Innal mu'mina yahfu ila an yakuna min ahli syafa'ah. Ya, seorang mukmin itu sangat berharap menjadi orang yang ahli syafaat, orang yang mendapatkan syafaat. Sehingga penting untuk dipelajari. Kemudian selanjutnya al-wuqu'u fil khata'i nadhariyan wa amaliyan fi min qabli ba'di tawaifil islamiyati ija'a amri syafa'ati ma baina mufarritin wa mufritin. Latar belakang yang keempat, telah terjadi banyak kesalahan dalam teori dan praktek di masa sebelumnya pada kelompok-kelompok Islam ya, ketika berurusan dengan syafaat, antara kelompok mufarrid, kelompok yang meremehkan, kelompok yang menganggap sepele, dan kelompok mufrid, kelompok yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas di dalam syafaat. Fala budda min idhahil haqqi fi hadhil mas'alati. Sehingga ada kewajiban untuk menjelaskan mana yang benar dalam permasalahan ini. Kemudian selanjutnya, anna hadzal amala min babin nasri madhhabi ahli sunnati wal jamaati bainan nasi wa tajriyatihi. Latar belakang yang kelima, sungguh usaha ini bagian dari menyebarkan mazhab ahlu sunnah wal jamaah ke tengah-tengah manusia dan upaya untuk memperjelas apa itu syafaat.
ma'arradi 'alal mukhalifina lahum wa ibtali subabihim wa naqdi hujajihim, ya. Disertai bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyelisih ahlu sunnah dan menguraikan kerancuan, keraguan-raguan, perkara-perkara yang samar, serta untuk meruntuhkan hujah-hujah mereka. Nasratan lil haqqi, ya, usaha ini dilakukan dalam rangka membela kebenaran, wa daudan an hiyadil aqidati sahihati, dan dalam rangka untuk menolak hal-hal yang mencemari akidah sahihah, mencemari akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa hum man saru ala nahji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas tata cara beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil kirami radhiyallahu anhum, dan mereka orang-orang yang berada di atas tata cara beragama para sahabat yang mulia. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Summa man ba'dahum minat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan yang diikuti oleh orang-orang setelahnya dengan ihsan, dengan jujur, yaitu para tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Wala syakka anna sabilan najati huwa itba'u manhaji salafis salih ilman wa amalan. Tanpa adanya keraguan bahwa jalan keselamatan itu adalah dengan cara mengikuti manhaj, dengan cara mengikuti tata cara beragamanya para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, baik dalam ilmu maupun amal. Allazi tamassaku bil kitabi was sunnati wa nahilu min ma'inihima. Mereka adalah manusia terbaik yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali meneguk dari dua sumber mata air. Wajtama'u 'alal haqqi, mereka senantiasa berada dalam persatuan. Mereka bersatu di atas kebenaran. Faradiyallahu ta'ala anhum jami'an. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa madama anna manhaja ahli sunnati wal jama'ati huwa al manhaju sahihu. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah manhaj yang pasti selalu benar. Fala yajuju idnul aduli anhu ila ghairihi minal madzahibil muhdatsatil ukhra wal mu'taqidatil batilati. Tidak boleh pemahaman beragama itu diselewengkan kepada pemahaman yang lain, kepada pemahaman madhab-madhab baru dan keyakinan-keyakinan yang batil. Wala khiyara lil mu'mini fi hada. Tidak ada pilihan lain bagi setiap mukmin dalam hidup beragama. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa anna hadza sirati, dan sungguh ini adalah satu jalanku, mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u as-subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan kebenaran tersebut. Al-An'am ayat 153. Ya, ini adalah dalil wajib bagi setiap mukmin untuk mengikuti manhaj para sahabat, mengikuti manhaj salaf. Walaupun mungkin kita berbeda-beda organisasinya, walaupun berbeda yayasannya, berbeda tempat bekerjanya, maka
Yang tidak boleh beda adalah manhaj dalam beragama. Harus mengikuti manhaj salaf. Kalau tidak mengikuti, kita akan bercerai-berai. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il al-mahdiyyin ar-rasyidin. Berpegang kuatlah dengan sunnahku, dengan sunnah khulafa'ur rasyidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk, ya. Al-mahdiyyin ar-rasyidin, khalifah yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, ya. Berpeganglah dengannya, sunnah Nabi dan sunnah jamaah para sahabat, ya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, ya. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham. Gigi geraham adalah gigi yang paling kuat. Wa iyyakum wa muhdasatil umur, dan jauhilah dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya, hadis ini datang dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad, dan Imam Al-Hakim. Hada wa qad istamala mukhattatu hadzal bahthi. Mukhattatu hadzal bahthi. Kitab ini memuat sistematika penulisan ba'da hadhil muqaddimati, dimulai dengan kata pengantar, ala tamhidin, kemudian pendahuluan, wa arbati fusulin, diikuti 4 pasal, wa khatimatin, penutup, summal faharisi, dan yang terakhir dicantumkan daftar pustaka. Wa tafsilu dzalika kama ya'ti. Detil-detilnya sebagai berikut. At-tamhidu, pendahuluan, wa yastamilu ala mabhatsaini, mencakup 2 subbab. Al-mabhatsul awwalu, sub yang pertama, makna syafaati, arti dari syafaat. Al-mabhatsus tsani, sub yang kedua, bayanu syafaati fi umuri dunia, penjelasan tentang syafaat dalam urusan dunia. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama, fi isbati syafaati wal adillati ala dzalika, penetapan adanya syafaat beserta dalil-dalilnya. Wa yatadammanu ma ya'ti, yang meliputi awalan Al-Qur'anul Karim, tsaniyan as-sunnah, salisan al-ijma', ya. Meliputi yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma'. Kemudian berikutnya di halaman yang ke-8, Al-Faslus Tsani, fasal yang kedua, Anwa'us Syafaati, yaitu tentang jenis-jenis syafaat. Wa yastamilu ala tamhidin wa mabhatsaini. Ya, pasal kedua ini tentang jenis-jenis syafaat yang meliputi pembukaan dan 2 sub. Al-mabhatsul awwalu, sub yang pertama, anwa'us syafaatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, jenis-jenis syafaat dari Rasul. Al-mabhatsus tsani, sub yang kedua, asy-syufa'u ghairu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para penyalur syafaat selain Rasul.
Berikutnya al-faslus salisu, pasal yang ketiga, surutu syafaati wa asbabu husuliha. Berbicara tentang syarat syafaat dan sebab-sebab meraihnya. Wa yastamilu ala thalathati mabahisa. Meliputi 3 subbab. Al-mabhasul awalu, sub yang pertama surutu syafaati, syarat-syarat syafaat. Kemudian sub yang kedua, asbabul husuli ala syafaati, sebab-sebab meraih syafaat. Sub yang ketiga, ahkamul istisfa'i bir rasuli sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum yang berkaitan dengan meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-faslur rabi'u, pasal yang keempat, membahas as-syafa'atu indal mukhalifina li ahli sunnati war raddu alaihim, yaitu membahas kelompok-kelompok yang menentang, yang menyelisih ahlus sunnah dan bantahan kepada mereka terhadap permasalahan syafaat. Mencakup 2 sub. Sub yang pertama tentang al-Khawarij dan Mu'tazilah. Dan dijelaskan mazhab mereka tentang syafaat. Awalan madhabuhum fi syafa'ah. Kemudian yang kedua, subahuhum an-naqliyati waradu 'alaiha. Penjelasan tentang subhat-subhat secara nakliyah, secara penukilan dan bantahan kepadanya. Bantahan kepada subhat tersebut. Kemudian yang ketiga, subhat-subhat yang bersifat akliyah, yang bersifat logika dan bantahan kepada subhat tersebut. Ini sub yang pertama. Sub yang kedua berbicara tentang kuburiyun dan kelompok yang semodel dengannya. Meliputi wa yatadammanu ma ya'ti, madhab mereka tentang syafaat dan subhat-subhat mereka dan bantahan atas mereka. Kemudian yang berikutnya al-khatimatu, penutup. Kemudian dilanjutkan al-faharisu, daftar pustaka. Wa tadadammanu faharisu lil ayati wal ahdisi wal masodiri wal maroji'i wal maudu'ati. Daftar pustaka meliputi banyak ayat dan hadis, buku dan artikel. Amma anil manhaji alladhi salaktuhu fi kitabati hadzal bahsi fayumkinu ijmaluhu fi ma ya'ti. Adapun metode sistematika yang aku tulis ini secara global sebagai berikut. Ya. Yang pertama, itamatu fi mabahisi isbati syafaati wa bayani anwa'iha wa syurutiha wa sairil ahkamiha ala nususil Qur'anil Karimi wa sunnatin nabawiyyati. Pertama, aku bersandar kepada rujukan-rujukan yang menetapkan adanya syafaat, jenisnya, syaratnya, dan segala hal yang berhubungan dengan hukumnya. Mustanidan fi taujihiha ala aqwali a'immat ala aqwali a'immati hadhil ummati wa ulama'iha qadiman wa hadisan. Dengan dasar nas Al-Quran, sunnah Nabi yang mengacu kepada pendapat para imam umat ini dan ulama terdahulu dan ulama kontemporer.
lam astaw'ib jami'an nususi al-waridati fil Qur'ani wa sunnati ingdal istidlali limasailil bahsi khasyatan ittid khasyatan al-itolati wa innama iktasartu ala namadija minha mimma ra'aituhu kafiyan. Kedua, aku tidak mengumpulkan semua dalil dari Al-Quran dan hadis dalam mendatangkan dalil yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, khawatir terlalu panjang, dan aku membatasi pada dalil-dalil yang sejenis dan aku pandang telah mencukupinya. Kemudian ingda al-istidlali bil ahadisi syarifati la aurada minha illa ma soha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala dawi ahkami a'immati al-hadisi. Ketiga, saat mendatangkan dalil dari hadis Nabi tidaklah aku nukil, melainkan yang status hadisnya yang sahih berdasarkan penilaian para ulama hadis. Wa qad nabahtu fi sinaya al-bahthi fi sanaya al-bahsi ala ba'dil ahadisi ad-dha'ifati awil mawdu'ati al-muta'alliqati bi mawdu'i syafa'ati indama yaqtadil amra dzalika. Indama yaqtadil amru dzalika. Ketiga, saat mendatangkan dalil dari hadis Nabi tidaklah aku nukil, melainkan status hadisnya yang sahih berdasarkan penilaian para ulama hadis, dan telah aku sertakan peringatan metode pembahasan sebagian hadis lemah dan palsu yang bersinggungan langsung dengan tema syafaat pada saat dibutuhkan akan hal tersebut. Kemudian akhrajtul ahadisa wal atharo al waridata fil bahsi min maraji'iha. Yang keempat, aku keluarkan hadis dan atsar dalam menguraikannya disertai rujukannya. Wa idza kana al hadisu mukharrijan fi sahihaini aw fi ahadihima iktasartu ala dzalika. Ketika hadis yang diambil dari Sahih Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya, maka aku cukupkan, tidak menjelaskan detail takhrijnya. Wa illa kharajtuhu min kutubil ahadisil ukhra. Namun hadis lainnya aku keluarkan dari kitab-kitab hadis yang lain. Aw min ghairiha min kutubil mu'tamidati, dari kitab-kitab hadis yang telah diakui kredibilitasnya. Ma'anaqli hukmil ulama'i alal hadisi in wujida, disertai kutipan para ulama terhadap hadis tersebut jika ada. Kemudian berikutnya lam utarjim lil i'lami hirsan ala adam isqalil bahsi bil hawashi wali anna aglabahum minal mashhurina. Yang kelima, aku tidak merinci penjelasan terhadap catatan kaki dengan tujuan agar tidak memberatkan pembaca dalam membahasnya. Ya, karena mayoritas catatan kaki tersebut bersumber dari para ulama yang masyhur, yang terkenal keilmuannya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, haristu ala tawsiqil aqwalil mukhalifina li ahli sunnati min masadirihim wa kutubihim wa la siyama
al-mu'tajilatu liwafrati kutubihim. Yang keenam, aku telah memastikan perkataan kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah dari rujukan dan kitab-kitab mereka, terlebih lagi kelompok Mu'tazilah dengan kitab-kitab rujukan mereka yang jumlahnya sangat banyak. Bikhilafil khawariji masalan wa masadiruhum qalilatun. Adapun kelompok khawarij, rujukan mereka jumlahnya sedikit. Hadhihi muqaddimatun mujizatun an hadzal bahsi alladhi qad badaltu fihi syai'an min jahdi wa faraqtu lahu juz'an min waqti. Inilah kata pengantar yang singkat terhadap tema ini yang telah aku curahkan keseriusanku dan kuluangkan sebagian waktuku ma'ilmi anna hadha jahdil maqalli, dengan ilmuku yang ini merupakan usaha kecil. Ya, beliau sangat tawadu, ya. Wa annal insana mahma hirsun fahuwa majbulun ala naqsi wa syahwi wa taqsiri, ya. Dan manusia itu sehebat apapun semangatnya, ia tetaplah diciptakan dengan kekurangan, dengan lupa dan dengan keterbatasan. Was'alullah ta'ala an ya'fuwa anni. Maka aku memohon kepada Allah Ta'ala agar memaafkanku. Wa an yaghfirali zalti, dan semoga Allah mengampuni kesalahanku. Wa an ya'jurani ala ijtihadi, dan semoga Allah memberi pahala atas jeripayahku. Innahu ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wabil ijabati jadirin, dan semoga mendapatkan balasan yang pantas. Wa bima anna naqida basyirun, sebab Allah itu adalah zat yang maha teliti, maha melihat. Farahimallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala amra'an, yang memperbaiki keadaanku, ahda ila uyubi, dan semoga menyampaikan kepadaku agar aku bisa memperbaiki aibku. Wal mu'minu mir'atu akhihi, dan mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya yang lain. Wallahu al-musta'anu, hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, kepada Allah saja meminta pertolongan, kepadanya lah kita mencukupkan, dan Allah pelindung yang terbaik. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Al-Aliyyul Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin, dan semoga salawat dan salam semoga tercurah kepada seutama-utama di antara para nabi dan penutup para rasul. Inilah kata pengantar dari Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Judai. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.